Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat setiap masa selalu melahirkan generasi pejuang. Dahulu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Al-Quds dari tentara salib. Hari ini kita melihat anak-anak Gaza berani berdiri menghadapi tank hanya dengan batu. Pertanyaannya, mungkinkah kita, pemuda, menjadi bagian dari generasi pembebas Al-Aqsa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq, zahirin, la yadurruhum man khadalahum, wala man khalafahum, hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu berada di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menelantarkan maupun menentang mereka, sampai datang keputusan Allah, sedang mereka tetap seperti itu. Para ulama banyak menafsirkan hadis ini menunjuk pada penduduk Syam, yang termasuk di dalamnya adalah Palestina. Artinya, perlawanan Palestina hari ini adalah bagian dari janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kita bisa melihat bagaimana sejarah mencatat Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds bukan dengan pasukan instan. Beliau menyiapkan generasi muda yang kuat iman, ilmu, dan persaudaraannya. Hari ini rakyat Palestina menunjukkan teladan itu lagi. Kita melihat anak-anak kecil berani melawan penjajah. Pemuda-pemuda menolak untuk menyerah. Dan para ibu tetap mendidik anak-anak dengan Al-Quran meski di bawah bom-bom yang dilancarkan setiap harinya di tanah Palestina. Mungkin kita jauh dari Palestina, tapi kita tidak tahu. Bisa jadi generasi kita lahir orang-orang yang Allah pilih untuk berperan langsung dalam pembebasan Al-Aqsa. Kalau bukan dengan fisik, maka mungkin bisa dengan ilmu, dengan teknologi, dengan ekonomi, dengan diplomasi, bahkan dengan narasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka pewaris bumi. Ayat ini jadi harapan sekaligus motivasi bagi kita bahwa pada akhirnya yang mewarisi bumi, yang memimpin bumi ini adalah orang-orang yang tertindas tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menjadi generasi pembebas Al-Aqsa. Yang pertama, yang sangat penting adalah harus memiliki iman yang kokoh, ya, keimanan yang menghujam di dalam hati-hati kita. Tanpa adanya keimanan, maka perjuangan ini akan mudah digoyahkan. Yang kedua adalah harus memiliki ilmu yang kuat. Kita harus menguasai bidang-bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, media, ekonomi, semua bidang-bidang ilmu ini bisa menjadi senjata. Yang ketiga adalah amal yang nyata. Jangan hanya semangat di sosial media, di internet saja, tetapi kita harus senantiasa menyertakan aksi-aksi kita dengan doa yang tiada putus, dengan donasi-donasi, dengan konten-konten yang mengedukasi, dan juga dengan pendidikan dan senantiasa membina dan
mengajarkan Al-Quran kepada generasi-generasi setelah kita. Dan senantiasa harus ada sikap optimisme. Jangan pernah kita merasa bahwa sesuatu dalam perjuangan ini sia-sia. Rasulullah SAW sudah menjanjikan bahwa umat ini tidak akan ditinggalkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kemudian kuatkanlah kesabaranmu, lipat gandakanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maka inilah bekal generasi sebagai generasi pembebas Al-Aqsa. Sahabat sekalian, mungkin kita tidak tahu kapan Al-Aqsa akan benar-benar bebas dan merdeka. Tapi yang pasti janji Allah itu nyata. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi bagian dari generasi itu, atau hanya menjadi orang-orang yang duduk-duduk saja dan menjadi penonton sejarah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.